Oke guys, jadi kali ini saya mau membahas perbandingan kenaikan harga emas terhadap saham 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya, sampai tahun 2020 Desember ini. Kenapa saya mau bandinginnya ini 5 tahun, kok nggak per tahun? Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Sebelumnya, kenapa kok saya bandinginnya itu antara harga emas dan saham? Karena kalau misalkan saya bandinginnya antara harga emas dan deposito, kamu sudah tahu lebih untung kalau beli emas ya dibanding ambil deposito guys. Dan saya mau nge-info ke kamu bahwa sebenarnya emas itu untuk jangka panjang ya, untuk long term. Jadi bukan untuk investasi yang cuma setahun kayak gitu. Jadi long term ini misalkan tadi kalau saya bilang itu contohnya adalah 5 tahun. Nah, mengapa saya bilangnya ini investasi jangka panjang ya si emas? Karena kalau kamu ngeceknya per tahun itu sebenarnya ya kamu bukan investasi emas, tapi kamu spekulasi ya kalau beli emas per 1 tahun aja. Sebenarnya emas itu jangka panjang. Mengapa kok saya bilang jangka panjang? Karena kalau kamu lihat antara harga emas dan harga saham tiap tahunnya, kenaikannya itu bisa terkadang lebih besar saham gitu ya, dibanding kalau kamu lihatnya 5 tahun itu total kenaikan harga emas dibandingkan dengan total kenaikan harga saham 5 tahun itu lebih besar kenaikan harga emas dalam 5 tahun. Buktinya saya akan kasih hitung-hitungannya nanti ya. Dimana yang saya sebut saham nanti kita lihatnya IHSG aja ya. Jadi IHSG adalah indeks harga saham gabungan. Jadi adalah total dari saham-saham di Indonesia gitu, di rata-rata jadinya IHSG. Nah, ketika kamu bandinginya harga emas ini terhadap IHSG, ketika di tahun 2020 saja kenaikan harga emas itu sekitar 50% ya. Dan kamu lihat IHSG apa? Malah crash, malah turun gitu di tahun 2020. Nah, maka dari itu yang saya sebutkan jangka panjang ini adalah ya jangka panjang beneran, 5 tahun contohnya. Misalkan kita nggak tahu apa sih yang akan terjadi jangka panjang nanti. Misalkan ini kita nggak tahu ada strain baru virus corona ini bagaimana, kita akan lebih ayem, kita tidak was-was, tidak khawatir kalau dibelikan emas dibandingkan beli saham, karena kita tidak tahu uncertainty global dan dalam negerinya itu apa. Lalu ada yang tanya sama saya, apakah akan ada lockdown? Oke, kalau kita lihat dari klarifikasi Bapak Presiden Jokowi yang lalu sudah bilang bahwa kalau Indonesia itu tidak ada lockdown ya. Misalkan ada pun, nih misalkan aja ya, itu yang terpengaruh bukan harga emas, bukan gold spotnya ya, tapi yang berpengaruh itu adalah IHSG dan rupiahnya. Jadi misalkan rupiahnya melemah, artinya harga emas tuh naik karena rupiahnya melemah terhadap US dollar. Dan tiap kali adanya krisis, apapun krisisnya, mau krisis kesehatan, krisis ekonomi, kamu lihat harga emas itu selalu menyentuh level-level baru ya. Jadi naiknya itu lebih tinggi dari level-level sebelumnya terus. Jadi ibaratnya ya kamu nggak usah khawatir aja kalau kamu pegang emas. Selain itu, ketika kamu investasi emas di Indonesia, itu artinya adalah kamu sedang investasi emas itu sendiri plus kamu investasi rupiahmu itu dalam US dollar. Kenapa? Karena ketika kamu beli emas dan harga emasnya itu naik entah karena krisis atau apapun, itu harganya sudah naik dulu dan ditambah misalkan ternyata rupiah tiba-tiba melemah misalkan ya terhadap US dollar, artinya ya harga emas ini naik. Jadi dua faktor yang bisa naik, harga emasnya sendiri itu bisa naik, yang kedua faktor dari US dollar ke rupiah tadi, misalkan rupiah melemah itu juga bisa naik ya. Jadi ketika kamu ambil atau beli emas, artinya kamu investasi terhadap harga emas itu dan investasi terhadap US dollar, dimana
kalau rupiah itu cenderung melemah terhadap berita dalam negeri dan luar negeri, dan US dollar itu lebih kuat dibandingkan rupiah, jadi kamu akan lebih aman. Kalau kamu lihat itu contohnya Krismon tahun 98 yang rupiah itu tiba-tiba melemah terhadap US dollar yang awalnya 6 ribuan jadi 16 ribuan ya. Itu adalah contohnya yang bisa membuat emas tiba-tiba naik. Nah oke, selanjutnya saya akan beri hitungan 5 tahun terakhir antara kenaikan harga emas dan 5 tahun terakhir kenaikan saham ya. Jadi ini hitungannya guys. Jadi tahun 2016 atau 5 tahun yang lalu harga emas itu sekitar 460.000 per gram. Dan harga emas di tahun 2020 ini sempat mencapai angka 950 ribuan per gram. Untuk IHSG 2016 di 4.546 dan IHSG di tahun 2020 itu 5.979. Misal kamu punya uang 100 juta beli emas tahun 2016, maka uangmu di tahun 2020 ini menjadi 206 jutaan. Sedangkan kalau IHSG di tahun 2016 kamu beli 100 juta, di tahun 2020 uangmu menjadi 131 jutaan di akhir tahun 2020 guys. Dan kamu kalau beli saham itu kan dapat dividen ya sekitar 2,5 sampai 3% per tahunnya ya rata-ratanya ya. Oke, katakanlah 3% ya dividennya. Berarti dalam 5 tahun itu kalau tadi kamu belinya tahun 2016 100 juta ya katakanlah kamu dapat 15 juta untuk dividennya. Jadi totalmu tadi yang uangmu menjadi 131 jutaan itu jadi 146 jutaan guys. Berarti masih lebih tinggi emas ya, walaupun kamu belinya saham tadi sudah ditambahkan dengan dividennya guys. Emas tadi uangmu menjadi 206 juta. Kalau kamu beli saham tadi, kalau lihat IHSG dan dividen, uangmu menjadi 146 jutaan di tahun 2020. Dan tentu saja ingat, sebelum Anda investasi emas, pastikan Anda memilih merek emas batangan itu yang terpercaya. Dan ingat, pilih yang potongan selisih antara jual dan belinya itu yang rendah ya guys. Agar apa? Agar lebih maksimal untungnya guys. Oke, tadi sudah saya bahas hitung-hitungannya antara harga emas 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan harga saham 5 tahun yang lalu. Kamu sudah tahu kalau 5 tahun yang lalu dari 2016 sampai 2020 ternyata lebih untung kalau kamu belinya itu emas. Kalau kamu ada pertanyaan langsung komen aja, nanti saya bales ya. Kalau kamu pengen tahu tips-tips bagaimana investasi emas yang maksimal paling menguntungkan harus bagaimana, silahkan cek video-video saya sebelumnya. Di sana banyak tips-tips bagaimana biar untungmu itu maksimal ya. Oke, thank you for watching and see you in the next video.